lupa Kayaknya saya. nggak ada 30 deh Pak. Bentar Pak. Iya, berapa ya? Lupa saya. Sekitar 20 berapa gitu. 26 banyak banget ya. Hmm, Kalian kan kalau di UT ini yang peraturan terbaru itu minimal kelasnya 20 orang ya. Baru dibuka ya kelasnya ya. Terus itu kalian milihnya gimana? iya. Sesuka hati atau feeling atau dipilihin atau ngelihat Enggak sih. dosennya? Jadi kayak kayak nanti tuh kayak setiap setiap semester tuh nanti kayak ada tiga mapel yang ditwebkan gitu. Nah Terus? nanti kita milih tuh di antara tiga itu kayak mau ikut semua tiga-tiganya atau mau ikut dua atau mau ikut satu itu terserah sendiri. Nanti kalau misalkan maksudnya udah transfer udah dibayar terus baru nanti nunggu masuk apa enggak gitu. Tapi kalau misalkan nggak masuk uangnya dikembaliin. Tapi ini buktinya sampai sekarang belum dikembaliin. Oh gitu. Ini serem banget. Jadi sebentar. Aduh, Kabela. Tapi kan semester ini udah ditentuin dari pusatnya tiga matkul itu. iya, Kita nggak bisa milih. Udah langsung tiga matkul ditentuin dari pusatnya kan. iya, maksud aku tuh milih di antara tiga itu kan kak, nggak wajib gitu kan. Jadi dari 3 itu disuruh milih berapa? Kan Ya terserah, milih satu, Tapi milih dua, apa milih semester tiga. kemarin itu udah ditentuin langsung tiga-tiganya kan. Langsung tiga. Itu satu paket loh. kalau Pas semester semester ini. ini kalau semester satu emang semester satu kayaknya emang kita bisa milih satu atau dua atau tiga. Ah. Kalau semester sekarang kan Hah? udah ditentuin satu paket itu tiga matkul itu. Oh jadi nggak bisa milih. Jadi kalau kayak semester Iya ini, tapi kalau semester ini berarti kalian milih apa ini pengantar ekonomi mikro sama pengantar akuntansi sama satunya apa? 3 kan katanya? statistika tapi itu udah Awalnya jadi dadakan, statistika Pak. ekonomi Pak. Terus? Cuma nggak tahu kenapa itu di cancel. Karena Kayaknya nggak ada Orang. nggak ada dosennya atau nggak ada apa nggak tahu. Oh, dosen kurang orang. Oh gitu. Kok jadi ke semester ini tuh kalian nggak bisa milih kan? Berarti udah ditawarin 3 ini gitu. Terus ya udah ambil aja Iya, semua. tawarin tiga matkul itu Pak. Tapi nggak bisa milih 2, milih 1, milih apa nggak bisa dong ya? Nggak bisa dong berarti. Semester ini setahu aku enggak. Oh gitu. Soalnya ada beberapa mata kuliah yang memang di cancel dan tutornya nggak kebagian gitu. Tutornya nggak tahu prosesnya gimana anyway. Jadi ya kayak kurang tahu juga. Makanya itu yang kemarin Heeh. yang satu matkul tiba-tiba cancel. Nggak tahu kenapa Pak. Alasannya juga kurang jelas dari pusatnya. Oh, jadi kalian cuma 2 doang ya ini ya? Ya udah deh kan biar nggak Saya capek-capek. Iya, malah padahal cuma bayarnya satu, udah Mbak. tiga matkul, udah yang 400 ya itu tiga matkul itu. Tapi kenapa cuma dikasihnya dua terus uang Ya nggak dibalikin. apa yang satunya juga belum belum mungkin. Belum. Oke. Oh ya Karena udah. itu karena siswanya kurang dari 20 orang kata Budina tuh Kurang dari 20 orang. statistika ekonomi. Oh, Iya, kurang dari kemarin 20 katanya orang. untuk mata kuliah statistika ekonomi sampai akhir penutupan penjadwalan ternyata jumlahnya masih kurang dari 20 orang. Jadi Oh, webnya j- dibatalkan. oh gitu. Jadi walaupun mungkin yang di Taiwan ini cuma tapi satu. katanya sih, Hah? Gimana? nah ya, Tapi kan katanya kita sih di Taiwan uang- banyak yang mau ikut statistika itu. Berapa tapi orang? Manajemen buktinya- kita. Tapi buktinya kurang. Tapi buktinya Ini kurang aja dari 20 orang. kita 25 itu hampir semuanya kan Taiwan, Pak. Mungkin yang keluar Taiwan kan sekitar 5 orangan itu. Masa cuma 5? Kayaknya banyak deh. Banyak deh kayaknya. 20-an. Ya, Coba, Pak. Tapi enggak Pak, mayoritas dari Taiwan Mayoritas yang sekarang Taiwan ini, itu. Pak. tapi Yang pengantar ekonomi itu. Kayak kemarin saya daftar web 3 yang terjaring cuma satu ini, ekonomi mikro. Yang 2 saya nggak bisa ikut. nggak bisa. Tapi ini loh Nggak banyak jelas yang itu sistem Iya. pemeriksaan. Padahal udah bayar. kayaknya yang ini supaya banyak yang dari Jepang, ada yang dari Eropa juga, Enggak, dari itu yang Kak Enggak, Robi, Pak. Kak Cuma Nabila, beberapa. Kak Rita itu emang beda. Heeh, paling 5 ya, bener sih Dari kurang. Kak Tias, Hong Kong bukan. ada kan? Hong Kong Kak ada. Indah, Kak Rohyati, Redea, itu Taiwan. Heeh. Kayaknya memang kurang deh 20 kalau Satu. misalnya. Taiwannya doang paling 18 paling. Feelingku cuma 18 atau 17 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini semuanya yang dari luar Taiwan itu 8 orang. Berarti kan Tapi 26 kurang. 21 orang yang dari Taiwan. Oh iya ya 21 orang ya. 26 anak, Pak.
Nah, kan Udah kan 9 apa total udah 6? totalnya kan Totalnya 26. kan 26. Oh, yang 26. 8 orang ini yang dari luar Taiwan. Oh iya, berarti 8 orang dari luar bener. Taiwan. Jadi dari Taiwan ya benar Kurang dari 20 orang. 20, bener. Iya, pasti feelingku cuma 18 kok, dan dari Taiwan. Yang lain ini. Anyway, Iya, kalian 18 kalau ada ini ya, Taiwan. kalau masalah gini cepet ya jawab-jawabnya ya. Kalau masalah diskusi coba. Kalau masalah Nggak usah berpikir Pak ini Pak. kalau masalah Masalah komplain, uang nih. masalah gosip, wah number one. Cepet. Soalnya kan kita udah bayar uang di muka Pak, tapi Oh, nggak iya. ada hasilnya. Tanya lah, kan Saya juga DM Instagramnya Ute nggak dibalas-balas tau Pak. tanya ini, yang megang siapa? Yang megang Sudah pusat. tanya Nggak ada Budina, balasan Pak, dari dari Ute. awal. Ini Ah, BTW mumpung ada bapelnya tuh ada Kak Ogi kan. Kak Ogi kan bapel. Ngomong deh. cepet banget ya kalian kok ini. Emang Tapi Mas semester Ogi? pertama itu baik Pak. Oh gitu. Ya udah, Lancar, coba semester nanti pertama ditanyain lancar. ke Bu siapa? Ke Budina. Ke Budina bukan ya? Semua ke Budina sekarang. Iya, Pusing Budina. dia kayaknya. Pusing kayaknya dia. Anyway. Semuanya kena Iya, Budina. kan saya udah nanya kayak pengembalian uangnya gimana karena ya nanti ditunggu. Ya, tunggu mungkin sampai akhir Bapak, ini. mohon maaf, saya mau tanya ini nanti materi dulu apa presentasi ya? Soalnya rekan saya ada yang mau keluar gitu. Oh gitu. Materi dulu. Gimana? Oh, baik Bapak, terima kasih. Iya, keluar dulu deh kalian. Jajan dulu. Baru materinya terakhir-terakhir. Nanti saya ini Itu lagi. semuanya pulang. Nggak gitu konsepnya. Nanti kalau saya nggak diisi materi, nanti saya ini lagi dilaporin, dosennya nggak niat ngajar. Oke, udah cukup, udah 7 menit. Sekarang kita belajar mengenai konsep produksi. Cepet banget ya kalau masalah gosip ya. Wah, konsep produksi kita lanjutkan minggu lalu. Nah, langsung diam kan? Karena di minggu lalu kita belajar mengenai fungsi kegunaan, teori produksi. Kemudian kita belajar mengenai konsep produksi. Nah, konsep produksi ada fungsi linear, kuadratis, dan Cobb-Douglas. Nah, linear, kuadratis. Linear ini fungsi yang tepat untuk satu hubungan tertentu. Kuadratis fungsi-fungsi tingkat yang lebih tinggi sudah mulai sukar pemecahannya. Fungsi Cobb-Douglas tidak terlalu sukar untuk dipakai dalam penelitian sebab setelah variabel yang terdapat di dalamnya di dalam logaritma, maka fungsi menjadi fungsi linear adiktif. Oke, ini yang kemarin ditanyain fungsi Cobb-Douglas itu kalau terdapat banyak sekali ini apa namanya variabel gitu. Oke, sampai situ minggu lalu. Oke, pangmang ke Jesu ini mayo. Pak, suaranya hilang Pak. Nggak ada suaranya Pak. Iya, bentar. Oke. Oke, kemudian kemarin ada faktor produksi tetap, faktor produksi variabel. Oke, ini. Kemudian kemarin ada 2 macam ukuran produktivitas yang dipakai dalam teori produksi, yaitu produksi marginal dan produksi rata-rata. Produksi marginal adalah tambahan keluaran produksi karena adanya tambahan 1 unit masukan. Contohnya, kalau sementara ukuran produk rata-rata sering digunakan, misalnya hasil produksi rata-rata karet adalah 300 kg per hektar per tahun. Jadi kalau nggak bisa dihitung secara nggak bisa dihitung dengan detail, dan langsung dihitung rata-ratanya. Seperti contohnya produksi rata-rata karet kayak gitu ya, langsung dihitung. Ini saya secara sekilas. Nah, ini kayaknya belum minggu lalu. Bermacam-macam bentuk kenaikan harga. Hubungan kuantitatif antara satu produk variabel dengan produk dapat mempunyai bentuk salah satu atau kombinasi dari 3 bentuk yang mungkin terdapat, yaitu kenaikan hasil tetap, kenaikan hasil bertambah, dan kenaikan hasil berkurang. Jadi hubungan kuantitatif ini adalah hubungan matematis ya, antara yang bisa dihitung dengan matematika, dengan angka, itu maksudnya kuantitatif. Nah, hubungan kuantitatif antara satu faktor produksi dengan produk dapat mempunyai bentuk salah satu atau kombinasi dari 3 bentuk yang mungkin tercipta, yaitu kenaikan hasil tetap, kenaikan hasil bertambah, dan kenaikan hasil berkurang. Ini ada contohnya.
kenaikan hasil tetap atau constant return. Apabila tiap satu satuan faktor produksi yang tetap menyebabkan kenaikan hasilnya tetap. Dikatakan bahwa hubungan antara faktor produksi dengan produksi itu mempunyai bentuk kenaikan tetap. Saya ulangi ya. Apabila tiap satu satuan faktor produksi yang tetap menyebabkan kenaikan hasil yang tetap, dan hubungan antara faktor produksi dengan produksi itu mempunyai bentuk kenaikan hasil yang tetap. Jadi misalnya ini, gampangnya gini. Faktor produksi satuan 1, kemudian kalau faktor produksi ini tambah 1, hasilnya jadi 20. Kemudian faktor produksi X ditambah 1 lagi, hasilnya 30. Kemudian faktor produksi 4 atau 4 satuan waktu ditambah 1, kan berarti bertambah 1 ya, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, kemudian hasil produksinya juga bertambah dari 10 ke 20, 20 ke 30, 30 ke 40 kayak gitu. Nah, sehingga di sini ada penambahan setiap kelipatan 10 ya. Contohnya kayak ini. Kalau misalnya saya bikin apa ya? Ini gelang manik-manik gitu ya. Kalau misalnya dia satu gelang butuh 10 manik-manik, maka produksinya jadi 1 gelang. Kemudian kalau kita tambah 20 jadi 2 gelang. 30 manik-manik jadi 3 gelang kayak gitu. Jadi ada penambahan. Jadi kalau saat input ditambah maka hasilnya juga ditambah. Gampang ya. Jadi kalau inputnya ditambah jumlahnya, hasil produksinya juga bertambah. Itu maksudnya kenaikan hasil tetap. Nah, grafiknya karena dia bertambah terus, maka grafiknya itu adalah garis pertambahan linear. Dalam grafik menunjukkan hubungan antara faktor produksi dengan produk dengan kenaikan hasil yang tetap ditujukan dengan garis lurus. Nah, ini dengan garis lurus, yaitu fungsinya Y sama dengan fungsi X. Hubungannya antara faktor produksi dan produk dengan kenaikan hasil tetap. Jadi karena ini jelas ya, kalau misalnya kenaikannya tetap, maka dia grafiknya juga garis lurus ke atas seperti ini. Jadi Y ini adalah hasil produksi, X ini adalah jumlah inputnya atau faktor produksinya. Jadi kalau faktor produksinya bertambah, inputnya juga, hasilnya, outputnya juga bertambah. Inputnya 2, outputnya 20. Inputnya 3, outputnya 30. Inputnya 4, outputnya 40. Sehingga grafiknya adalah garis lurus seperti ini. Jadi kalau nanti waktu ujian ketemu grafik apakah ini? Grafik kenaikan pertambahan tetap atau kenaikan hasil tetap seperti itu ya. Karena dia tetap konstan, nambah. Jadi seiring berjalan itu bertambah. Oke. Masih gampang ya. Nah, kemudian juga ada kenaikan hasil bertambah. Bedanya apa? Kalau ini kan bertambahnya itu tetap konstan. Jadi kayak kelipatan. Jadi kayak kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 10. Jadi kalau ini contohnya bertambah 1 faktor produksi, outputnya 10. Faktor produksinya 2 atau ditambah 1 jadi 20. Faktor produksinya 3 satuan jadi 30, 4 jadi 40. Kena kelipatan 10. Nah, kalau bertambah, dia ini bertambah tapi hasilnya nggak bisa dihitung secara konstan atau tetap, bukan kelipatan. Contohnya faktor produksi 1 outputnya 10, faktor produksi 2 jadi 25. Nah, kan oke, mungkin kelipatan 15. Oke. Kemudian tapi kalau ke faktor produksinya 3 itu jadi 45 loh. Sekarang jadi kelipatan 20, jadi 20. Kemudian faktor produksinya 4, outputnya jadi 70, langsung tiba-tiba meledak. Nah, ini nggak, hasilnya aja bertambah tapi nggak ada kelipatan. Mungkin ini contohnya kayak makanan ya, makanan. Jadi kalau misalnya saat mau bikin sari buah gitu ya, mungkin ada kan buah yang dia kebetulan dia banyak sarinya, dan buah yang kebetulan aja waktu itu yang kita beli nggak banyak sarinya seperti itu. Jadi nggak bisa menghasilkan banyak berapa liter. Jadi kalau misalnya satu buah jeruk jadi biasanya 20 ml atau berapa mililiter. Tapi kalau misalnya 10
Jadi harusnya kan kelipatnya tambah tuh nggak bisa, karena ada buah kan ukurannya beda-beda nih. Ada buah yang ukuran jeruknya kecil, ada ukurannya lebih gede kayak gitu. Jadi kayak hasilnya itu cuman bertambah aja, tapi nggak ada patternnya, nggak ada patternnya, nggak ada polanya. Jadi bertambah aja gitu. Nah, ini disebut dengan kenaikan hasil bertambah atau increasing return. Nah, berikutnya, ini ada contoh. Apa contoh dari fenomena kenaikan hasil bertambah? Kira-kira ada yang beri contoh nggak? Contoh fenomena dari kenaikan hasil bertambah atau increasing return. Fenomena, nih contohnya ada beri contoh nggak? Contoh dari fenomena kenaikan hasil bertambah atau increasing return. Yuk, siapa mau menjawab? Apa contohnya fenomena dari kenaikan hasil bertambah? Contohnya tadi kayak bikin sari jeruk misalnya, kan kita nggak bisa pola kelipatannya, jadi nggak bisa dihitung ya, nggak pasti, karena kan jeruk kan ini nih, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil mungkin sarinya nggak terlalu banyak gitu. Mungkin ada yang bisa beri contoh? Kalau gini Saya, Pak. boleh. Nah, kalau gini cuma satu. Coba kalau masalah gosip, wah langsung rebutan yang ngomong. Oke Mbak Bella, silakan. Sudah makan siang belum Mbak Bel? Mungkin udah. Udah makan kakek apa kamu? Udah, Pak. Pakai ayam, Pak. Enaknya? Kok enak kamu makan pakai ayam? Soalnya aku di rumah tuh vegetarian, Pak. Jadi kayak saya setiap hari tuh dibeliin makan di luar. Oh, enaknya. Jadi princess ya. Oke, sekarang masuk ke materi. Apa contohnya Mbak Bel? Jadi, contohnya dalam bidang pendidikan, ketika siswa belajar membaca, mereka mulai mengenali dan memahami kata-kata yang lebih kompleks dan bermakna. Dengan semakin banyak membaca, mereka memperluas kosakata dan pemahaman mereka. Yang pada gilirannya mempercepat kemampuan mereka untuk membaca dan memahami teks yang lebih sulit. Ini menciptakan siklus di mana kemajuan dalam membaca mempercepat kemajuan dalam membaca dan sebaliknya. Oke, benar. Jadi istilahnya adalah kemampuan daya serap seorang siswa. Jadi kalau misalnya gurunya kita ngasih pelajaran bahasa Inggris misalnya, ngasih kosakata 20 atau 50 gitu ya, ternyata dia juga nggak semuanya itu mereka ingat. Mungkin ada yang siswa cuma ingat 10, ada yang sisa si pertambahannya itu nggak signifikan. Kadang yang males belajar ya, jadi yang diajarkan sebelumnya jadi lupa, jadi nggak bertambah signifikan gitu. Pertambahannya nggak konstan. Kayak teman-teman di sini ada yang belajar Mandarin nggak sih? Belajar bahasa Mandarin. Itu kan biasanya ada setiap babnya ada kayak 40 kosakata, 60 kosakata gitu ya. Ya harusnya kan setiap bab. Ya, kalau misalnya di bukunya itu ada 10 bab, berarti kan harusnya kalau 50 aja harusnya kita punya 500 kosakata. Tapi kan ya namanya otak manusia, mungkin yang ingat cuman 300 gitu. Atau mungkin malah yang biasa dipakai. Yang biasa dipakai setiap hari. Atau misal ternyata pandai mengembangkan nih, kemudian baca buku modul yang lain, buku paket yang lain, akhirnya yang harusnya 500 malah ternyata punya kemampuan jadi 700 gitu. Nah, itu juga berpengaruh. Pintar. Oke, thank you Mbak Bella. Ada Mbak Dika Ayu Liandani, silakan Mbak Dika Ayu. Oke Pak, saya akan menyebutkan fenomena kenaikan hasil bertambah. Contohnya mungkin spesialis tenaga kerja. Ketika lebih banyak tenaga kerja atau sumber daya yang ditambahkan, pembagian tugas memungkinkan pekerja menjadi lebih efisien dalam tugas tertentu. Oke, jadi outputnya gimana itu Mbak? Gitu Pak. Kalau misalnya semakin banyak tenaga ahli, outputnya makin bertambah atau gimana? Kaitannya ini dengan output ya? Kaitannya ini dengan... Karena pekerja baru dapat mendukung proses yang sebelumnya memakan waktu. Oke, boleh ini juga mungkin saya cerna dulu ya. Oke, mungkin kalau misalnya tenaga kerjanya
cuman 3, kamu udah tambah 2 orang yang dia tenaga ahli, mungkin akan meningkatkan output hasil produksi. Tapi kita nggak bisa tahu, tambah 2 orang ya mungkin bertambahnya jadi nggak ya bertambahnya nggak berpola gitu ya. Oke, bisa masuk akal. Oke, thank you Mbak Dika. Berikutnya ada Mbak Yuni Trisna, silakan Mbak Yuni Trisna. Iya Pak, terima kasih. Saya memberikan contoh kayak seperti kenaikan harga BBM yang menyebabkan biaya produksi naik dan berdampak pada kenaikan barang ataupun jasa yang dihasilkan. Oke, jadi kalau kenaikan BBM itu semakin berkurang atau bertambah Mbak Yun? Kalau kenaikan Semakin naik, BBM-nya berarti produksinya kayak BBM-nya naik itu kayak kita kan upahnya buruh itu juga ikut naik toh Pak. Terus kayak biaya produksi apapun itu kan juga semakin naik meningkat gitu. Terus outputnya jadi gimana? Ini kaitannya dengan output Mbak Yuni. Outputnya gimana? Produknya gimana? Produknya kira-kira gimana? Dan produknya pun harganya juga ikut menaik. Oke. Jadi ini kaitan, thank you Mbak Yuni jawabannya. Jadi ini kaitannya dengan jumlah ya. Ini kaitannya dengan jumlah produk, bukan kenaikan dengan harga. Jadi contohnya kayak tadi penambahan ya, kayak kita bikin sari jeruk gitu loh, sari jeruk. Nah, beli satu jeruk, kita peres mungkin jadi misalnya 10 ml atau 20 ml. Kemudian tambah satu jeruk harusnya kan jadi 40 ml. Nggak tentu kalau jeruk yang kita ambil itu jeruknya buahnya kecil, ya mungkin sarinya dikit, jadi cuma nambah 5 ml, jadi 25 ml. Tambah lagi satu, ternyata buahnya gede nih. Ternyata kita peres buah sarinya jadi bertambah 20 ml. Jadi bertambahnya jadi nggak bertambah tapi nggak ada polanya kayak gitu ya. Jadi ini bukan kaitan dengan harga, ini kaitan dengan output. Oke, paham ya? Oke, nah ini grafiknya. Iya. Oke, thank you. Ada Mbak lagi, Mbak Ernawati. Mbak Ernawati deh, silakan Mbak Ernawati. Oke Pak, terima kasih Pak. Siang. Pak. Selamat siang di sini. Selamat siang Pak. Jadi ada satu petani dapat mengelola 1 hektar dan menghasilkan 100 ton padi. Dengan menambah satu petani lagi, mungkin hasilnya bisa meningkat menjadi 250 ton gitu Pak. Oke, jadi boleh. penambahan input tenaga kerja menghasilkan barang lebih banyak Pak. Tapi nggak ada polanya ya, maksudnya nggak bertambah secara kelipatan 10, berapa 20 nggak ada. Pokoknya bertambah gitu aja. Oke, boleh. Thank you Mbak Ernawati. Kemudian ada Mas Riko Pradana. Mas Riko, silakan. Ini saya dulu ya Pak. Siapa itu? Oh, nanti setelah ini ya, tenang. Oke, Mbak Mas Riko dulu deh, Mas Riko. Fenomena asli bertambah adalah suatu kejadian di mana jumlah atau besaran suatu hal meningkat secara signifikan. Contohnya pertumbuhan populasi. Boleh. Jika suatu populasi tumbuh dengan yang tinggi, maka jumlah individu dalam populasi tersebut akan meningkat secara signifikan dalam waktu hal yang relatif singkat. Oke, ya boleh. Jadi ya boleh. Jadi kalau pertambahan ini kan nggak jelas ya. Pertambahannya berapa? Ya, kemudian Mbak siapa tadi tuh? Terakhir, tadi Mbak siapa tadi? Yang mau Siti Nur Halimah Pak. Mbak Siti Nur Halimah, silakan Mbak Siti Nur Halimah. Baik, Bapak. Saya mau ngasih contoh kayak misal pertambangan dalam setiap penggalian 100 meter, misal perusahaan tambang bisa menghasilkan 1 ton batu bara. Jadi kalau dia menggali 100 meter dapat 1 ton, kalau dia menggali 200 meter dia dapat 2 ton dan seterusnya kayak gitu, Pak. Tapi ini kalau menggali kan harusnya nggak ada kelipatan ya, maksudnya kalau gali 100 dapat berapa ton? 1 ton. Banyak kali. 1 ton. Gali 100 meter. Ya, kalau misal jadi kalau gali 100 meter dapat bahan logamnya atau bahan tambangnya 1 ton. Gali 200 belum tentu kan? Kita belum tentu. Mungkin dia lebih banyak di dalam, makin lebih banyak
atau lebih sedikit dan kita nggak tahu. Nah ini bisa, jadi ini bisa juga sebagai contoh untuk kenaikan hasil bertambah. Jadi nggak ada polanya ya. Jadi ini lihat nih ada 10, 25, 45, 70 beda sama yang ini hasil tetap. Kalau hasil tetap itu ada polanya. Oh, belum pasti. Belum Betul. pasti gitu ya, Pak? Ya, betul. Jadi kalau hasil tetap ini 10, 20, 30, 40. Nah, tapi contohnya tadi itu benar, cuman penjelasannya dari Mbak Siti Narima kurang tepat. Jadi kalau kita kali 100, memang hasilnya mungkin ketemu 1 ton tambang apa gitu ya, tambang pasir misalnya. Berarti saya bisa ngasih contoh lagi nggak, Pak? Boleh, silakan. Nah, jadi misalkan tadi dapatnya 1 ton ya. Nah, itu udah masuk ke produksi. Udah masuk ke produksi. Kayak misal setiap satu mesin itu bisa menghasilkan misal batu bara ya, Pak. Itu udah ada hasil mentahnya. Terus udah masuk ke produksi. Jadi setiap satu mesin itu bisa menghasilkan 1 ton. Nah, terus nambah mesin, nambah lagi jadi 2 ton produksinya, nambah mesin lagi jadi nambah lagi. Gitu. Gitu, Pak. Kayaknya konsepnya gitu deh. Atau masih kurang benar? Kayak gini. Jadi misalnya kita cari contoh yang gampang aja, kayak ini loh, kayak kembali lagi ke tambang tadi ya. Saya kita gali 100 meter, kemudian kita dapat 100 kg batu bara misalnya. Nambang lagi, masuk lagi ke kedalaman 200 meter. Nah, ternyata di kedalaman ini jauh lebih banyak. Jadi dapatnya sekitar 150 kg batu bara. Masuk lagi, wah lebih banyak lagi. Kayak gitu, 200 jadi 200. Jadi dia bertambah tapi nggak ada polanya kayak gitu. Beda sama kayak tadi contohnya manik-manik ya. Kita bikin gelang, 1 gelang itu butuh 10 manik-manik. Jadi kalau misalnya kita udah kasih 10 butir manik-manik jadi 1 gelang. Kita punya 20 manik-manik, jadi berapa gelang? 2 gelang. Kita punya 30 manik-manik, jadi 3 gelang. Lebih ada polanya. Nah, tapi kalau misalnya kenaikan hasil bertambah ini, pokoknya bertambah aja, tapi nggak ada polanya, kayak gitu ya. Oke, anyway. Jadi hasilnya tak tentu gitu ya, betul. Jadi pertambahan itu nggak tentu, mau nambah 1, nambah 2 gitu, nambah 3. Biasanya sesuatu yang berhubungan dengan ya kayak tadi itu saya kasih contohnya kan sari buah ya kan, buah nggak tentu ya, kayak ada yang buah itu banyak airnya, mengandung banyak airnya, tapi ada juga yang mengandung banyak seratnya, jadi airnya nggak ada. Jadi kan kita nggak bisa buat 1 botol sari jeruk itu udah butuh misalnya 5, tapi kalau jeruknya dia gede-gede dan banyak airnya ya cuman mungkin butuh 3 atau 4 udah cukup. Ya, jadi sama, jadi pertambahannya nggak ini. Oke, itu ya. Oke, penting paham dulu ya. Anyway, thank you jawabannya. Berikutnya ini adalah grafiknya. Grafiknya tetap naik ke atas, tapi lihat grafiknya kalau yang kenaikan konstan itu grafiknya garis lurus ke atas. Dia kayak benar-benar lurus. Nah, sedangkan kalau yang kenaikan hasil bertambah atau increasing return ini dia naik grafiknya, tetapi dia ada lengkungnya atau ada grafik lengkung yang disebut convex. Kayak gitu. Karena ya kenaikannya kan bisa aja kenaikan tiba-tiba drastis, jadi dia melengkung. Kemudian kenaikannya ada yang tiba-tiba sedikit, jadi kembali lagi lurus. Jadi kenaikannya itu pokoknya arahnya naik aja gitu. Ini grafiknya, diingat-ingat ya bentuknya ya. Berikutnya ada kenaikan hasil berkurang. Nah ini ya jelas, atau diminishing return. Judulnya aja kenaikan hasil berkurang. Jadi kalau misalnya ditambah 1, produknya 10. Kalau faktor produksinya 2 jadi 18. Kemudian kalau produknya 3, penambahan 1 nambah 3 hasilnya 24. Ini kenapa contohnya jadi ini ya? Naik terus ya. Ini contohnya kayaknya kurang deh, salah deh. Penambahan produk. Nggak berpola itu kan, Pak? Penambahan. Sama kayak tambang tadi nggak sih? Bukan ya? Bertambah, cuman dia ini bertambahnya makin lama makin kecil. Beda. Kalau ini dia tetap bertambah, cuman pertambahannya makin kecil. Lihat nih di sini. Dari 10 ke 18, 18 ke 24, 24 ke 8. Ya, jadi dia ini penambahannya itu berkurang. Jadi lihat di sininya. Tik tik tik.
Nih. Tik. Nih. Kalau dia itu faktor produksinya 1, dia menghasilkan 10. Kalau menghasilkan produksinya 2, dia 18. Jadi dia bertambah 8. Dari 10 ke 18 bertambah 8. Kemudian kita tambah lagi satu faktor produksi, tambah 1. Ternyata dia bertambah hasilnya tapi berpola, turun, tapi pertambahannya itu cenderung turun. Kemudian dia bertambah jadi 18 ke 24, dia cuma bertambah 6. Tambah lagi deh faktor produksi 4. Kemudian dari produksi 4 hasilnya jadi 28. 24 ke 28 cuma nambah 4. Jadi bertambahnya itu penambahannya turun gitu. Bukan nambah, cuman nambahnya itu polanya turun. Nih. Kayak gini. Yo, contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak diminishing return? Jadi dia bertambah, tapi bertambahnya itu bukan yang kelipatan naik, tapi kelipatan turun. Nah, tetap tambah ya, tapi kelipatan turun. Ayo, ada nggak yang bisa beri contoh? Coba dipikir. Saya beri contoh ini. Saya kepikiran. Apa ya? Kayak bukan pupuk ya, kayak keefektifan mesin. Bentar, kita cari contohnya. Mungkin teman kita beri contoh. Kalau misalnya tanaman, kepikirannya tanaman kemudian dikasih pupuk 1, mungkin dia bisa bertambah 1 cm misalnya kayak gitu. Kemudian pupuknya diganti 2 saset gitu ya. Dia bertambah tapi nggak secepat sekarang kayak gitu. Secepat ini. Kayak udah hasil yang mentok gitu loh. Kayak apa ya? Kayak mungkin kalau punya hewan peliharaan juga bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih makan 1 kali, oke, dia bertambah. Kita kasih makan 2 kali sehari, dia bertambah, bertumbuh. Kasih makan 3 kali ya bertambah, tapi ya udahlah ya. Kan dia buang kotoran, jadi ya dicerna. Dikasih makan sesering apapun karena dia juga namanya hewan atau ada proses pencernaan, dia punya kapasitas maksimal bertambah, tapi bertambahnya jadi menurun kayak gitu. Mungkin itu ya yang mungkin teman-teman mungkin bisa memberi contoh tentang diminishing, yang lebih tepat diminishing return itu apa? Contohnya silakan kalau bisa memberi contoh. Jadi dia bertambah tapi polanya turun bertambahnya gitu. Mbak Yuni Trisna silakan. Mungkin Mbak Yuni mau. Saya boleh mencoba, Pak. Boleh. Kita pikir bareng-bareng ya. Tapi saya nggak yakin sih benar apa enggak. Nggak apa-apa. Yang penting Kayak pemakaian skincare itu kan mungkin awalnya itu kan dari wajahnya yang kusam langsung pakai 1 botol itu dari yang kusam menjadi lebih cerah gitu ya, Pak. 1 tingkat misalnya Terus pemakaian kedua itu kayak ya bertambah tapi nggak kayak pemakaian yang pertama gitu. Itu boleh. Biasanya kan kalau misalnya tingkat kecerahan itu kayak ada penggarisnya gitu nggak sih? Kayak ada tingkat dulu. Kalau saya pernah lihat itu di apa sih? Ada kalau kita ke klinik kecantikan ataupun di dokter kulit itu kita ada alatnya gitu yang bisa melihat. Bisa ngelihat kayak tingkat kecerahannya gitu ya. Oke. Mungkin pakai pertama itu langsung kelihatan banget hasilnya karena kelihatan bersih gitu. Karena baru pertama kali kulit ini mendapatkan nutrisi yang begitu bagus, nggak tahu ya. Saya bukan orang kedokteran. Jadi kelihatan banget nyatanya. Kemudian ketika kita pakai kedua, mungkin pakai di-apply untuk pagi, ditambah lagi pemakaian ya mungkin ada efeknya tapi nggak sesignifikan pertama. Semakin sering pun bukan semakin bertambah tiba-tiba seputih tembok gitu, enggak, tapi ya bertambah tapi aja biasa gitu. Biasa tapi kenaikan mungkin bukan lebih ke kecerahan tapi lebih ke apa ya? Lebih ke tekstur, ke tekstur atau ke sehatnya. Itu bisa. Jadi kayak gitu. Nggak ada keriputnya gitu. Tapi bukan ke jadi tiba-tiba jadi kalau saya pakai pagi gitu enggak. Betul. Jadi bukan karena saya pakai pagi, pakai sehari 3 kali, kemudian minggu depan saya pakai 5 kali sehari,
saya jadi seputih tembok, nggak kayak gitu konsepnya ya. Konsepnya nggak kayak gitu. Iya. Oke, betul. Bisa. Thank you. Ya, Masuk, makasih. masuk akal ini, Mbak Yuni. Terus, nah, oke, itu ya contohnya ya. Kira ada lagi yang bisa memberi contoh? Mbak Siti Nur Halimah, silakan Mbak Siti. Mau ngasih contoh Pak, kayak Silakan. misal perusahaan baru merintis punya satu karyawan ya, terus dia punya satu karyawan, misal omsetnya 10 juta, setelah dikurangi biaya operasional, dia tuh omsetnya labanya sisa 8 juta kan, itu udah gaji. Terus dia tuh terus nambah karyawan, cuma nggak meningkatkan sumber daya alam, jadi karyawannya tuh 2, omsetnya naik jadi 20 juta, tapi setelah dikurangi biaya karyawan, itu labanya kan juga menurun. Oh, Dan boleh. gitu terus-terusnya. Oke, bisa masuk akal. Jadi kayak dia tadi kenaikan, tapi nggak yang kenaikannya itu juga karena penambahan karyawan itu juga ada biaya lain kan, mungkin biaya gaji, biaya lembur, kompensasi, insentif, reward dan lain-lain, sehingga ya memang kenaikan bertambah, cuman tidak yang kenaikan konstan signifikan ke atas, tapi bertambah tapi menurun kayak gitu, sampai pada kalau kita terlalu banyak menambah karyawan juga akhirnya lama-lama yang terjadi apa? Kalau terlalu banyak menambah karyawan jadi bangkrut kan. Nah, Pak. betul. Nah, ini juga Mas bisa, yang ini betul contohnya. Jadi sampai pada satu titik bertambahnya ketambah satu karyawan, hasilnya maksimal nih, menghasilkan produktif tingkat output yang banyak. Tambah 2, bertambah sih, tapi nggak sebanyak yang pertama, karena kita juga harus 2 karyawan, berarti kita harus memberikan gaji 2 orang, mungkin lemburan, mungkin ada gaji ke-13 dan lain-lain. Tambah lagi 3 orang, ya bertambah tapi makin kecil keuntungannya atau outputnya kayak gitu. Terlalu banyak nambah orang nggak jadi keuntungan, malah makin kita malah memelihara terlalu banyak orang, sehingga keuntungan kita terambil untuk membiayai orang yang tenaga kerja yang semakin banyak. Itu boleh contohnya. Oke, Peter, good, very good. Oke, itu dari pelajaran minggu lalu. Oh belum, ini apa namanya, grafiknya. Nah, grafiknya itu naik tapi dia concave atau cekung. Jadi lama-lama dia itu bentuknya seperti U terbalik. Ini lama-lama bentuknya dia itu seperti let's say, apakah di sini ada kayak gini kali ya, ting. Ya, kayak gini. Gimana sih ini? Jadi dia kayak lama-lama nanti dia bentuknya seperti U terbalik gini. Kayak gini, jadi kayak N gini gitu ya. Jadi kayak karena dia bertambah, tapi lama-lama pada satu titik dia akan menurun gitu. Dia bertambah tapi pada titik tertentu dia akan menurun. Jadi kayak seperti U atau concave yang terbalik gitu. Oke, itu adalah contoh pola produksi dengan kenaikan hasil berkurang ya. Kita belajar mengenai pola produksi. Nah, kemudian ada kombinasi dari kenaikan hasil bertambah dan kenaikan hasil berkurang. Jadi, apabila suatu faktor produksi variabelnya masih sedikit sekali jumlah yang dipergunakan jika dibandingkan dengan faktor produksi tetap, terdapat kecenderungan terjadi kenaikan hasil bertambah. Sebaliknya, apabila faktor variabel itu sudah banyak jumlah dipergunakan jika dibandingkan faktor produksi tetap, maka tiap penambahan faktor produksi dengan satu satuan akan mempunyai kecenderungan untuk mengakibatkan kenaikan hasil yang berkurang. Jadi, pada satu titik bukannya dia malah bertambah, tapi malah minus ini. Lama-lama dia akan minus. Ini lanjutannya ya tadi ya. Nih, dia lama-lama akan minus. Nah,
Biasanya faktor produksi atau tiap proses produksi akan cenderung berbentuk kombinasi dari kenaikan hasil pertambahan dan kenaikan hasil berkurang. Jadi biasanya itu proses produksi akan cenderung membentuk kombinasi kenaikan hasil bertambah dan kenaikan hasil berkurang. Jadi awalnya dia naik nih, progresnya bagus, lama-lama ada progres tapi berkurang sampai akhirnya minus. Nah, sifat ini digambarkan dalam suatu hukum dalam teori produksi, yaitu hukum kenaikan hasil berkurang. Nah, hukum ini dinyatakan bahwa apabila berturut-turut ditambahkan satu satuan dari satu faktor produksi variabel kepada faktor produksi tetap dalam suatu proses produksi, suatu saat akan tercapai keadaan di mana penambahan produk yang disebabkan oleh penambahan satu satuan faktor produksi variabel itu akan menurun. Oke. Lama-lama ini contohnya dia lama-lama akan minus. Nah, ini contoh grafiknya. Jadi dia awalnya ini garis lurus, kemudian garis lengkung, kemudian dia cenderung turun. Nah, ini adalah contoh grafiknya. Jadi grafik ini gabungan dari grafik tetap, bertambah, dan diminishing return atau menurun. Jadi dia gabungan nih. Jadi kayak paruh burung ini ya. Jadi kayak paruh burung ini ya. Paruh burung ini tajam kemudian melengkung. Tajam naik kemudian melengkung. Jadi kayak kepala burung ini. Ini adalah kombinasi. Nah, ini contohnya. Misalnya pemakaian pupuk yang sangat berlebihan mungkin akan menyebabkan sel-sel tanaman menjadi plasmolisa, sehingga jumlah produk yang didapat bisa berkurang. Jadi ketika pupuk tadi itu, ya satu tanaman, dia kasih pupuk satu saset atau satu bungkus gitu ya, bertambah, bagus, cepat. 2 saset bertambah. 3 saset dia mulai pertamanya agak kurang. 4 saset bukannya makin sehat, makin terlalu sehat, malah bukannya makin bertambah, makin layu karena dia istilahnya mengalami plasmolisa atau terlalu banyak sumber bahan kimia pupuknya terlalu banyak. Ditambah 5 saset tambah mati tanamannya. Jadi semakin banyak pupuk, bukan awal-awal dia bagus progresnya cepat. Pupuk 2 ada progres tapi sedikit. Pupuk 3 mulai progresnya sedikit. Pupuk 4 dia mulai layu. Pupuk ke-5 dia mulai over, jadi dia makin mati. Nah, ini yang disebut dengan contoh dari fenomena kombinasi kenaikan hasil bertambah dan kenaikan hasil berkurang. Contohnya pupuk tanaman tadi. Oke, sampai ini ada yang ditanyakan? Belum ya? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa lewat chat atau bisa lewat mikrofon, boleh. Berikutnya, hubungan antara produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Di dalam mempelajari tingkat penggunaan faktor produksi dalam suatu proses produksi, ada 3 buah kurva yang penting untuk dipelajari, yaitu kurva produk total, kurva produk rata-rata, dan kurva produk marginal. Oke. Kurva produk total. Kurva yang menunjukkan hubungan antara faktor produksi yang dipergunakan dan produk total yang dihasilkan. Jadi, jumlah faktor produksi yang digunakan, inputnya, dengan outputnya. Apabila produk total dinyatakan dalam nilai uang, kurva dinamakan kurva nilai produk total. Produk total juga dapat dinyatakan dalam bentuk satuan fisik seperti kilo, kuintal, ton, dan lain-lain. Jadi kalau kurva produk total ini dia ini adalah kurva yang XY-nya itu menggambarkan satu input, satu output ya. X-nya input, Y-nya output kayak gitu. Inputnya bisa berupa uang, bisa berupa bahan-bahan gitu ya. Outputnya bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk kilogram. Kayak tadi contohnya tambang atau berapa kilogram hasil panen itu bisa. Kemudian ada kurva produk rata-rata, yaitu hubungan antara faktor produksi yang dipergunakan dan produk total rata-rata pada bermacam-macam tingkat pemakaian. Faktor produk rata-rata dinyatakan dalam satuan fisik. Kurva ini dinyatakan
dinyatakan dalam satuan fisik, yaitu kurva produk fisik rata-rata. Apabila produk rata-rata dinyatakan dalam nilai uangnya, maka kurva dinamakan kurva nilai produk rata-rata. Jadi misalnya tadi itu kayak contohnya karet ya, karet. Kalau semisal satu hektar tanaman karet menghasilkan berapa kilogram karet rata-rata. Kan kita nggak bisa, kan karet ini kan kalau tidak dalam hidup satuan kayak berapa buah, berapa butir, kan rata-rata gitu ya. Jadi 1 hektar karet, tanaman karet, lahan karet menghasilkan misalnya 200 kg karet. 2 hektar dia menghasilkan 300 kg karet, kayak gitu. Jadi rata-rata aja, karena kita nggak bisa menghitung secara detail kayak gitu, nggak bisa dihitung secara per butir, kayak menghasilkan 50 butir menghasilkan 70 buah, gitu nggak bisa. Kemudian ada kurva produk marginal, yaitu penambahan produk yang diperoleh karena penambahan faktor produksi dengan satu satuan yang amat kecil dinamakan produk marginal. Kurva yang menunjukkan hubungan antara faktor produksi dan produk marginal pada berbagai tingkat pemakaian faktor produksi dinamakan kurva produk marginal. Bila produk marginal dinyatakan dalam satuan fisik, maka kurvanya disebut kurva produk fisik marginal. Oke, jadi contohnya kurva produk marginal ini penambahannya dalam satu satuan yang amat kecil. Nah, jadi kayak ya dia penambahannya itu kadang nggak bisa dihitung dengan jelas, mungkin kayak gitu ya, nggak bisa dihitung dalam jelas, tidak dihitung dengan tampaknya gitu, tampaknya kayak kecerahan, tingkat kecerahan kayak gitu, tingkat kecerahan kan dalam bentuknya nggak dalam satuan, tapi dalam bentuk level kecerdasan juga mungkin kayak gitu bisa. Udah mau habis. Untuk mencapai tingkat produksi optimum, maka terdapat beberapa syarat, yaitu syarat keharusan, hubungan baik teknis antara faktor produksi dan produk harus diketahui. Syarat kecukupan, nilai produk marginal dan faktor produksi yang dipakai harus sama dengan harga satuan faktor produksi tersebut. Oke. Oh, ini ada elastisitas produksi dan daerah produksi. Elastisitas produksi, perubahan dari produk yang dihasilkan yang disebabkan oleh perubahan faktor produksi yang dipakai. Elastisitas produksi yaitu rasio perubahan relatif produk yang dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah faktor produksi yang dipakai. Misalnya, perubahan relatif dari jumlah faktor yang diproduksi yang dipakai adalah 10%, sedang relatif dari jumlah produk yang dihasilkan sebagai akibat dari perubahan pemakaian faktor produksi itu adalah plus 20. Maka dikatakan elastisitas produknya adalah 20% dibagi 10% sama dengan 2. Jadi dia ini merupakan menghitung rasio. Intinya itu menghitung rasio. Perubahan jumlah faktor yang dipakai, jumlah faktor. Jadi rasio antara input dengan output. Elastisitas di sini merupakan rasio antara output atau produk yang dihasilkan dengan inputnya. Contohnya kayak ini tadi ya. Baik lagi ke contoh yang ini tadi, gampang ini. Jadi kalau misalnya produknya ini 10, inputnya 1, berarti elastisitasnya 10. Kalau outputnya 18, inputnya 2, berarti elastisitasnya berapa? 9. Ya. Kalau produknya ini 24, faktor produksinya 3, berarti berapa? 24 dibagi 3. 3 kali 8 24 ya. Jadi elastisitasnya 8. Kalau
produknya 28, inputnya 4, berarti berapa elastisitasnya? 28 dibagi 4 sama 7. dengan 7. Pinter. Jadi itu ya, elastisitas itu adalah perubahan rasio antara output dibagi dengan input. Oke, itu adalah elastisitas dari produksi. Biasanya dalam bentuk persen kayak gitu. Oke. Oke, itu yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi minggu lalu. Oke. Pertanyaan. Oke, sekarang kita masuk ke materi minggu ini. Kita ada sisa waktu sebelum nanti setengah jam lagi kita presentasi kelompok. Tadi saya lihat sepintas yang kelompok ini cuma 9 slide, harusnya nggak lama presentasinya. Jadi saya lanjutkan dulu ya. Materi bab 5 itu adalah penentuan harga faktor produksi. Jadi kalau kita tadi mempelajari mengenai konsep produksi, ini sekarang mempelajari faktor inputnya. Sebelum bertanya, sebelum ini kita dalam chapter 5 ini ada objektif yang ingin dicapai, yaitu menjelaskan harga faktor produksi di pasar persaingan sempurna, menjelaskan elastisitas permintaan faktor produksi, menjelaskan definisi pendapatan, kekayaan, dan distribusi pendapatan, serta menjelaskan mekanisme penentuan upah. Jadi diharapkan teman-teman bisa paham mengenai pertama harga faktor produksi di pasar persaingan sempurna, kemudian menjelaskan tentang elastisitas permintaan faktor produksi, menjelaskan definisi pendapatan, kekayaan, distribusi, dan menjelaskan mekanisme penentuan upah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tahu, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu pasar persaingan sempurna? Silakan. Dari Mbak Dika Ayu Liandane, silakan Mbak Dika Ayu. Oke Pak, terima kasih. Ya. Pasar persaingan sempurna yaitu salah satu jenis struktur pasar dalam ekonomi di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan tidak ada pihak yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga pasar. Harga di pasar ini ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran, Bapak. Oke, jadi contohnya apa? Contohnya? Itu dari definisinya. Contohnya kira-kira apa? Pasar persaingan sempurna. Pasar valuta asing. Transaksi mata uang dengan nilai tukar yang sama di seluruh dunia. Oke, jadi itu boleh. Makasih Mbak. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kayak pasar hasil pertanian juga, misalnya pasar beras atau gandum, di mana produk dari petani yang berbeda cenderung homogen. Oke, jadi intinya pasar persaingan sempurna, dari kata yang sempurna, arti intinya apa? Dia ini istilahnya pasar sempurna ini adalah pasar di mana para penjualnya itu bisa masuk bersaing tanpa ada halangan. Oke. Ya, contohnya tadi yang paling gampang, pernah pergi ke pasar nggak? Pasar tradisional. Ada Mbak Bella, silakan dulu deh Mbak Bella sebelum saya pidato. Mbak Bella, silakan. Contohnya apa? Contoh pasar persaingan sempurna. Contohnya pasar saham. Pasar saham, boleh. Terus? Di pasar saham terdapat banyak udah. Oh, udah. Kayaknya kamu tadi meyakinkan. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual produk yang dijual homogen atau identik dan tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Dalam pasar persaingan sempurna tidak ada satu penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga pasar. Contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar saham. Di pasar saham terdapat banyak pembeli dan penjual dan harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Tidak ada satu penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga saham dan semua peserta pasar memiliki informasi
informasi yang sama tentang saham yang dijual. Udah. Oke, pinter sekali. Tadi udah dijelaskan dengan baik oleh Mbak Bella, yaitu pasar di mana banyak sekali terdapat penjual dan pembeli, produknya cenderung sama, kemudian siapa saja berhak untuk menjual, dan siapa saja berhak untuk menjadi pesaing kayak gitu. Contohnya adalah sih, semua teman-teman pernah ini nggak sih? Oh, ini ada Mbak Bella tadi udah. Oh, nah ada Mbak Juneri Anggra ini. Mbak Juneri, silakan Mbak Juneri dulu deh, Mbak Juneri. Iya Pak, ini kan tadi ada contoh dari pasar persaingan sempurna ya. Itu ada dari pasar apa sih tradisional tuh Pak. Kan di situ ada banyak pedagang. Betul. Dan macam-macam yang dijual gitu. Misalkan kan di situ ada orang yang jual ayam atau sayur-sayuran, itu kan nggak hanya satu yang jual, tapi itu kan nggak persaingannya itu kan nggak secara sempurna gitu. Persaingannya Nggak. sempurna. Itu Iya. yang nggak boleh Yang protes. sehat gitu, Pak. Saya mau pokoknya saya nyewa lahan di pasar, saya mau jual brambang, cabai, tomat, ya nggak apa-apa. Mau jual ayam ya nggak, walaupun di situ mungkin di sebelahnya sudah ada 3 orang jual ayam. Iya, ada persaingannya gitu. Nggak apa-apa, itu masuk persaingan. Mungkin yang bisa menyaingi adalah kekuatan dukun santetnya ya, yang bisa mengalahkan satu sama lain. Di Indonesia kan gitu biasanya. Oke. Iya, biasanya. Kuat-kuatan dukunnya ini. Oke. Kemudian Mas Riko Pradana, silakan. Terima kasih Pak. Untuk pasar persaingan sempurna adalah pasar komoditas. Contoh adalah pasar jagung, kedelai. Dapat banyak penjual dan pembeli yang berpartisipasi dalam transaksi. Boleh, itu juga boleh. Makasih Mas Riko. Jadi kalau saya punya lahan, saya tanami jagung ya nggak apa-apa, saya jadi petani dan menjual jagung, nggak ada masalah, semua boleh menjadi ini. Kemudian ada Mbak Siti Nur Halimah mengatakan bahwa contohnya adalah, bentar, saya buka dulu. Belum ada contohnya ini ya, cuman definisi. Pasar di mana terdapat penjual dan pembeli, di mana untuk harga berdasarkan kesepakatan keduanya yang harganya dipengaruhi jumlah penawaran dan permintaan. Oke. Tadi sudah dijelaskan, yang paling sederhana itu ya yang diberikan contoh oleh Mbak Juneri tadi. Jadi terserah mau di pasar itu kan banyak, walaupun dia toko snack gitu ya, toko snack anak-anak itu mau ada 3 jajar-jajar ya nggak apa-apa gitu ya, namanya juga usaha kan. Nah ini jadi resikonya kecil, untungnya biasanya juga kecil juga. Nah terima kasih. Nah, permintaan faktor produksi menurut anggapan pasar output. Jadi persaingan murni di pasar persaingan murni dan persaingan sempurna itu sama ya. Persaingan murni atau persaingan sempurna di pasar output. Permintaan faktor produksi pada kasus pertama yaitu persaingan murni di pasar output. Permintaan akan faktor produksi tergantung pada kapasitasnya untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, faktor produksi yang mempunyai produktivitas tinggi untuk memproduksi barang yang harganya mempunyai permintaan tinggi pula, dan sebaliknya. Dengan kata lain, faktor produksi yang mempunyai produktivitas tinggi untuk memproduksi barang dan harganya mempunyai permintaan yang tinggi pula, dan sebaliknya. Oke. Produktivitas merupakan suatu faktor produksi serta nilai atau harga produk yang menentukan permintaan faktor produksi tersebut. Jadi produktivitas sering kita dengar ya, produktivitas meningkat, produktivitas menurun ya. Produktivitas itu apa sih? Produktivitas itu adalah suatu faktor produksi serta nilai atau harga produk yang menentukan permintaan faktor produksi tersebut. Besarnya produk fisik marginal atau marginal physical product MPP akan menurun dengan makin banyak satuan input yang digunakan dalam proses produksi. Nah, jadi kalau kita semakin banyak faktor produksi itu kadang efektivitasnya nggak makin banyak, makin menurun. Tadi contohnya yang dijelaskan di bab 4 tadi ya. Jadi kalau semakin inputnya itu makin banyak,
sampai pada satu titik dia akan menurun. Nah, ini menunjukkan berlakunya hukum penambahan hasil yang menurun sejak penggunaan satuan faktor produksi yang pertama. Produk pendapatan marginal atau marginal revenue product atau MRP merupakan tambahan pendapatan total yang diperoleh untuk setiap tambahan input sebesar satu satuan. Jadi kalau misalnya tadi itu marginal physical product ini, jadi kalau nambah inputnya 1, hasilnya jadi 20, inputnya 2 jadi 30, inputnya 4, jadi dia lama-lama juga menurun. Tapi kalau pendapatan marginal ini juga bedanya adalah pendapatan yang berdasarkan uang. Jadi kalau marginal physical product itu adalah output berdasarkan unit, kilo, satu satuan, butir buah. Tapi kalau pendapatan ini berdasarkan uang, profit uang. Jadi pendapatan marginal revenue product ini adalah tambahan pendapatan total yang diperoleh untuk setiap tambahan input sebesar satu satuan. Jadi kalau misalnya input saya nambah 1, jadi contohnya dikatakan oleh Mbak Nur Halimah, Siti Nur Halimah tadi ya, kalau tenaga kerjanya tambah 1, mungkin pendapatannya nambah. Tenaga kerjanya 2, pendapatannya mungkin tambah tapi sedikit karena kita masih harus mengeluarkan biaya gaji. Tambah orang tenaga kerja 3, pendapatan kita makin turun. Jadi intinya marginal revenue product ini dilihat dari kacamata uang atau laba atau profit atau pendapatan. Sedangkan marginal physical product itu dilihat dari kacamata jumlah hasil output produksinya. Jadi beda ya. Bedakan antara MPP dan MRP, marginal physical product dan marginal revenue product. Yang dari kata revenue itu adalah pendapatan, yang namanya pendapatan itu uang ya. Nah, sedangkan ini adalah physical atau dari jumlah fisiknya, beda ya. Marginal physical product dan marginal revenue product. Jadi physical ini adalah menghitung jumlah output dari kacamata jumlah barangnya. Ini dari kacamata pendapatan yang kita dapat. Mungkin ini ntar aja, saya lanjutkan dulu. MRP atau marginal revenue product adalah tambahan pendapatan total yang diperoleh karena dipekerjakan tambahan satu satuan faktor produksi variabel. Nah, contohnya tadi yang dikatakan oleh Mbak Siti Nur Halimah tadi, masalah penambahan tenaga kerja. Nah, MRP diperoleh dengan mengurangi pendapatan total yang diperoleh dengan menggunakan atau mempekerjakan T atau satuan faktor produksi variabel dengan pendapatan total yang diperoleh dengan menggunakan T-1 satuan faktor produksi variabel. Dalam kasus persaingan murni di pasar output, MRP dapat dicari dengan mengalihkan MPP, mengkalikan MPP, produk fisik marginal, dengan harga output per satuan produk. Jadi caranya kan MPP ini gampangnya MRP itu kan gampangannya itu adalah laba ya, kayak profit atau pendapatan, bukan laba, pendapatan kita. MRP atau pendapatan. Sehingga MRP itu dapat dihitung dari MPP dikali dengan harga produk. Contohnya, kalau semisal produk fisiknya itu adalah 10 kg, per kilonya harganya 5.000, berarti MRP-nya adalah 50.000, kayak gitu. Salah. Shape fill. Oh. Gimana ngasih warnanya ini? Ngasih warna pakai ini. Saya mau ngasih warna ini. Ini? Nggak mau ini. Ini gimana? Ini kuning. Jadi aneh. Gini aja deh.
Oh no, I know. Wait. Pakai subvel itu, Nah Pak. ini loh biar Yes. jelas ya, thank you. Nggak gaptek juga ini. Nah, tik. Jadi MRP itu kan sama dengan gampangannya kan pendapatan. Jadi cara menghitungnya adalah MPP, jumlah fisiknya dikali harga produk. Jadi misalnya nih, saya menghasilkan 10 kg buah atau 10 kg apalah ya produk ya. Kemudian atau satu kardus. Nah, dua kardus produk. Nah, kemudian satu kardusnya harganya misalnya 20.000. Jadi kalau 2 kardus saya mendapatkannya 40.000. MRP saya 40.000. Saya menghasilkan 500 botol. Satu botolnya harganya 1.000. Berarti total MRP-nya adalah 500.000. Kayak gitu. Jadi MRP ini adalah pendapatan bisa dihitung dari MPP dikali harga produk. MPP ini adalah jumlah output. Yep, kayak gini. Oke, ya. Nah, ada yang dikatakan adalah mengschedulekan MRP atau menjadwalkan MRP. Merupakan schedule permintaan faktor produksi tenaga kerja yang merupakan faktor produksi variabel. Jadi kalau misalnya ada momen produksi kita ini lagi rame-ramenya, maka kita juga bisa men-schedule permintaan dari MRP. Oke. Oke. Berikutnya penjelasan. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan maksimal. Untuk itu, perusahaan akan terus menambah faktor produksi yang dipergunakan selama tambahan atau kenaikan pendapatan total masih lebih besar daripada kenaikan biaya total. Nah, ini tadi yang sekali lagi merujuk ke contoh yang diberikan oleh Mbak Siti Nur Halimah. Jadi sebenarnya kita tuh nggak apa-apa menambah faktor produksi. Kita nggak apa-apa menambah tenaga kerja asalkan total cost-nya itu masih lebih besar daripada kenaikan MPP-nya atau pendapatannya itu lebih besar daripada biayanya. Jadi kalau pendapat kita masih lebih gede dari biaya, ya nggak apa-apa, kita nambah faktor produksi itu nggak masalah. Tapi kalau pada titik total biayanya itu lebih besar dari pendapatan, otomatis ya jangan nambah lagi karena kamu akan rugi gitu ya, gampangannya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kita nambah input asalkan biaya totalnya itu, total biaya variabel atau total biayanya itu masih lebih kecil dari pendapatan. Kalau pendapatannya 15 juta, kalau biaya produksinya 1 juta, ya nggak apa-apa nambah ya, karena kan masih ada 14 juta gitu untuk selisihnya. Tapi kalau total biayanya 10 juta, pendapatannya cuma 1 juta, ya nggak masuk akal gitu. MRP adalah tambahan pendapatan total akibat penggunaan satu satuan tambahan input dalam proses produksi. Sedangkan besarnya kenaikan biaya total akibat tambahan penggunaan faktor produksi sebesar satu satuan adalah sebesar biaya input marginal atau marginal input expenditure. Oke. Jadi biaya input marginal atau biaya input expenditure ini adalah tambahan kenaikan biaya total akibat tambahan penggunaan faktor produksi. Jadi kalau misalnya nambah 1 orang, berarti kita menambah sekitar 2 juta rupiah. Itu. Jadi 2 juta ini adalah marginal input expenditure. Jadi penambahan biaya akibat kita menambah 1 input. Jadi karena satu orang itu gajinya 2,5 juta rupiah. Jadi kalau kita menambah 2 orang, berarti total ME-nya itu 5 juta. Jadi ME ini adalah biaya yang terjadi akibat kita menambah 1 input produksi. Sekali lagi ya, biaya input marginal atau marginal input expenditure ini atau ME ini adalah biaya yang timbul karena kita menambah 1
faktor produksi. Contohnya menambah 1 orang berarti kita harus mengeluarkan merogoh kocek 2,5 buat gajinya, 2,5 juta buat gaji. Kalau nambah 2 orang berarti merogoh kocek 5 juta buat gaji. Nambah 3 orang berarti ME-nya menjadi 7,5 juta. Kalau nambah 4 orang jadi 10 juta ME-nya. Jadi ME itu adalah biaya input marginal atau marginal input expenditure, atau biaya yang dibebankan karena kita menambah 1 input produksi. Nah, keuntungan maksimum itu akan terjadi apabila ME, biaya penambahan itu, sama dengan MRP atau outputnya gitu. Bila MRP atau marginal revenue ini lebih besar daripada ME, maka masih boleh kita menambah input. Sebaliknya, jika MRP lebih kecil dari ME, maka jangan menambah input karena dia akan Jadi kalau misalnya ME ini sama dengan MRP itu boleh kita mendapatkan keuntungan maksimum. Tapi kalau misalnya MRP lebih besar dari ME, itu kita masih boleh menambah input. Tapi kalau MRP-nya lebih kecil dari ME, sudah stop. Karena MRP ini kan tadi apa? Marginal revenue produk ya. Jadi revenue itu adalah pendapatan. Jadi kalau pendapatannya lebih kecil daripada total biaya penambahan, ya stop. Tapi kalau sama, berarti ini untung maksimal. Jadi sepadan ya. Kita nambah input, hasilnya juga maksimal. MRP-nya juga besar. Itu oke. Nah, sekarang kita masuk monopoli murni di pasar output. Mungkin ada yang tahu apa maksudnya monopoli murni. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak apa maksudnya monopoli murni? Jadi kan tadi persaingan sempurna, udah selesai nih persaingan sempurna. Sekarang kita masuk ke monopoli murni. Mungkin ada yang tahu apa itu monopoli murni ya? Apa itu monopoli murni? Mungkin ada yang bisa memberi penjelasan kepada kita semua. Apa itu maksudnya monopoli murni? Mungkin ada bisa menjelaskan apa itu maksudnya monopoli murni. Oke, ada yang tanda tangan Mbak siapa ini? Mbak Siti ya? Mana sih tadi? Iya, Bapak. Oke, Mbak Siti silakan, Mbak Siti Nur Halimah. Apa maksudnya monopoli? Bapak. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna tadi yang ada kedua belah pihak punya kebebasan ya, Pak. Harganya ditentukan sama itu. Penawaran dan permintaan. Kalau monopoli murni ini tuh pure monopoli. Jadi kondisi pasar di mana ada kayak satu penguasa gitu. Satu penguasa. Satu penjual yang menguasai. Jadi perihal harga, perihal apapun itu dia yang ambil penuh gitu, dia yang mengambil keputusan ya. Contohnya apa kira-kira? Intinya gitu, Bapak. Kira-kira contohnya apa, Mbak? Contohnya kalau itu di Indonesia apa? Contoh yang mungkin perusahaan BBM ya. BBM itu diatur oleh. Tapi BBM sekarang tuh banyak pesaing loh. Dulu BBM karena Pertamina ya. Sekarang itu banyak, kalau di Jakarta, di kota-kota besar itu nggak cuma Pertamina. Dia ada Chevron, ada mereknya banyak sekarang. Jadi sekarang udah mulai nggak cuma Pertamina doang, tapi mulai banyak swasta. Coba yang lain. Kalau gitu apa ya, Pak? Apa ya? Perusahaan listrik. Nah itu boleh, PLN boleh. PLN gitu. Jadi kita kan nggak bisa sih pakai genset, tapi kan nggak mungkin kan pakai genset terus ya, jadi pakai PLN. Oke, boleh. Jadi kalau PLN ini termasuk murni karena biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang kalau di Indonesia ya, kalau di tempat lain di negara lainnya kurang paham, tapi di Indonesia ini adalah perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu biasa menjadi industri di monopoli murni. Bagus sekali Mbak Siti Nur Halimah. Oke, thank you. Dalam kasus ini, produsen adalah perusahaan monopolis murni yang bisa mempengaruhi harga pasar. Sehingga kalau misalnya kenaikan harga pasar, kenaikan harga dari
misalnya kenaikan harga PLN per KWH-nya, yaitu yang berhak menentukan adalah si PLN itu sendiri. Ya, jadi kita nggak bisa semena-mena meminta penaikan harga atau penurunan harga, nggak bisa. Kemudian permintaan tenaga kerja di mana pasar output merupakan pasar monopoli murni, terlihat harga output turun bila output yang diproduksi dan ditawarkan bertambah. Jadi outputnya ini akan turun jika harga output turun bila output yang diproduksi dan ditawarkan bertambah. Jadi dia ini harganya itu bisa lebih murah apabila output yang dihasilkan bertambah. Contohnya kan kalau listrik itu di Indonesia itu banyak pembangkitnya ya, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, banyak kan. Jadi kalau semakin dia menghasilkan output yang banyak, harusnya harganya semakin murah harusnya. Oke. Jadi kan kalau saat tahu saya ya, correct me if I'm wrong. Jadi koreksi saya kalau saya salah. Kalau listrik itu kan banyak pembangkitnya kayak PLTA, PLTU, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga angin, surya, apalagi ya gitu ya. Jadi kalau semakin apalagi nuklir ya, oke. Ya bisa pembangkit listrik tenaga nuklir ya, bisa. Itu membuat listrik nggak sih? Oke, anyway ya, anggap saja kayak gitu ya. Jadi bukan orang engineering, sorry. Jadi semakin dia menciptakan banyak, otomatis outputnya bertambah, dan dengan outputnya makin bertambah, maka dia akan semakin bisa menurunkan harga produksinya. Tuh. Harga output ini persatuan harus diturunkan agar perusahaan monopoli dapat menjual lebih banyak, merupakan tambahan pendapatan. Jadi karena nggak ada pesaing ya, jadi kan cara dia mendapatkan, karena kita nggak ada pesaing. Bayangin kalau kita menjual itu kita satu-satunya. Saya adalah orang yang menjual satu produk di dunia ini gitu ya. Satu-satunya produk yang saya punya ini adalah ini, misalnya apa ya? Saya adalah orang pencipta satu-satunya yang menjual satu produk di dunia ini. Ya, supaya saya mendapatkan untung ya saya harus menjual lebih banyak dong, kayak gitu ya. Menjual produk saya lebih banyak dipakai orang. Misalnya ini apa ya, produk yang belum ditemukan ini. Anggap saja ini anggap aja satu produk yang orang lain belum ada yang terjual, dan saya adalah pemegang hak patennya. Jadi supaya saya menghasilkan banyak uang ya, maka saya harus menjual produk itu lebih banyak ke banyak orang, dan orang lebih banyak kenal. Tuh. Oke. Berikutnya, next, perusahaan monopolis membeli faktor produksi di pasar persaingan murni untuk mencapai keuntungan maksimal. Perusahaan harus menggunakan tenaga kerja sama sampai tingkat di mana MRP sama dengan MP. Jadi kalau pingin untung maksimal, perusahaan monopolis kayak PLN itu dia revenue productionnya, marginal revenue-nya harus sama dengan marginal expenditure ya, harus sama. Jadi pendapatannya harus sama dengan biaya variabelnya, biaya tambahan input, biaya biaya karena penambahan satu input produksi. Nah, MRP sama dengan ME, maka dia akan untung. Jadi bila tingkat upah 30, maka banyak tenaga kerja yang diminta perusahaan sebanyak satu satuan karena dia maka tenaga kerja diminta sebanyak dua satuan. Oke, ya, kayak gitulah ya. Intinya itu MRI sama dengan FE, maka dia akan untung. Oke. Nomor 3 ini banyak juga ya materi ini ya. Nomor 3 ini saya pending dulu, saya lanjut ke presentasi. Yang presentasi takutnya nanti nggak keburu ya, yang presentasi. Saya ini stop dulu, nanti kalau ada waktu saya balik lagi, atau saya lanjutkan minggu depan kayak yang bab yang kemarin. Oke,
kita stop dulu, kita ke presentasi. Yang presentasi dari kelompok Bentar. Kelompok 3 Bapak. Kelompok 3 ya. Oh ya, PPT kelompok 3. Tadi ada yang siang, ada yang kirim saya. Bentar, open service. Siapa nih? Kak Juneri Anggrek. Oh, oke. Mau ini nggak? Apa namanya? Share screen sendiri nggak? Atau mau? Boleh dibantu Bapak aja nggak Bapak? Oke, nggak apa-apa. Bentar ya, tapi harus sabar kalau dibantu saya. Bentar, saya downloadin dulu. Kelompoknya Mbak Siti Nurhalimah ya. Siti Nurhalimah, Mbak Rizky, Dwi Kurniawati, Mbak Juneri, dan Mas Gatot Budi Prasetyo. 4 orang ya. Bentar, saya share screen dulu. Ini ada rekamannya nggak? Nggak ada. Semua hadir ya? Rekaman di YouTube Bapak? Nggak, maksudnya semuanya hadir kan? Bisa present kan? Bisa presentasi kan? 4 orang ini? Kak Rizky Dwi, beliau nggak bisa presentasi Pak, jadi dia minta jadi resumer buat ngerangkum materi. Oh gitu. Oke, nanti minta tolong dibantu yang lain ya, yang bagiannya Mbak Rizky Dwi ya. Oke, sekarang sudah Materinya sedikit soalnya Pak. Oh ya, 9 kan? Nggak apa-apa. 9 sama sampul. Sama sampul, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu sudah terlihat? Sudah terlihat kah ininya? Sudah Pak. Oke, Udah, silakan. Pak, udah. Silakan dimulai ya kalau udah terlihat. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan semuanya. Perkenalkan, saya Siti Nurhalimah di sini sebagai moderator yang akan membawakan jalannya presentasi pada siang hari ini, di mana kelompok 3 akan menyampaikan modul 6 tentang struktur pasar yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri Siti Nurhalimah, Rizky Dwi Kurniawati, Junairi Anggraini, dan Gatot Budi Prasetyo. Untuk penyampaian materi, yaitu ada Kak Junairi Anggraini dan Gatot Budi Prasetyo. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Junairi Anggraini. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Siti Nurhalimah. Bapak mohon maaf, ini ganti slide. Oke. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu pasar persaingan sempurna. Yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna yaitu merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena struktur pasar ini dapat menjamin berlangsungnya aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Akan tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan suatu industri dapat digolongkan ke dalam pasar persaingan sempurna yang sesungguhnya. Pasar persaingan sempurna dapat diartikan sebagai pasar yang di mana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga biaya atau hanya sebagai price taker, dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Berikut di samping ada gambar dari pasar persaingan sempurna. Yang gambar pertama itu ada gambar yang dihadapi perusahaan, dan yang sebelahnya lagi ada permintaan yang dihadapi oleh pasar. Oke, next ya. Berikut ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang poin pertama itu, pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli dan penjual, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Poin yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Lalu poin yang ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Poin yang keempat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah atau perfect information. Dan yang terakhir yaitu adanya kebebasan untuk
mengambil keputusan. Berikut ada asumsi-asumsi. Pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah merupakan homogen. Setiap produsen adalah pengambil harga atau price taker. Perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar atau free entry and exit firm. Maksimisasi profit atau keuntungan. Tidak adanya regulasi dari pemerintah, mobilitas faktor-faktor produksi sempurna, dan yang terakhir yaitu pengetahuan sempurna atau perfect knowledge. Poin yang selanjutnya ada pasar persaingan jangka pendek. Yang pertama yaitu keseimbangan pasar jangka sangat pendek, yang dimana produsen tidak dapat mengubah jumlah output yang ditawarkan pasar. Harga output dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang tersebut. Karena barang harus dijual dalam jangka sangat pendek, maka dalam PPJP penawaran tidak mungkin berubah. Dan penerimaan merupakan hasil dari penjualan barang. Ada macam-macam penerimaan. Yang pertama itu ada penerimaan total atau dilambangkan TR. Hasil yang diperoleh perusahaan atas semua produknya ke pasar, yaitu hasil kali dari jumlah barang yang dijual dengan harga barang per unit. Terdapat rumus dari penerimaan total, yaitu TR sama dengan P dikali Q. Dalam jangka pendek terdapat 4 kemungkinan dalam bentuk keuntungan ataupun kerugian perusahaan. Yang pertama itu mendapat untung luar biasa atau untung yang melebihi normal. Dan yang poin kedua mendapatkan untung normal. Yang poin ketiga mengalami kerugian, masih dapat membayar biaya berubah. Yang poin terakhir itu mengalami kerugian dan menutup atau membubarkan pasar. Selanjutnya ada penerimaan marginal atau MR. Tambahan hasil yang diperoleh perusahaan karena bertambahnya barang yang telah dijual sebanyak 1 unit. Selisih penerimaan total atau selisih jumlah barang yang dijual. Berikut rumus dari penerimaan marginal atau MR, yaitu MR sama dengan TR dibagi Q. Mohon maaf Bapak, ini delta lambang apa ya Pak? Saya delta TR dibagi delta Q. Jadi delta ini maksudnya adalah misalnya tahun sebelum. Jadi delta ini ada TR2 dikurangi TR1 atau TR4 dikurangi TR3 atau Q3 jadi misalnya kan ada ini ya. Q ini tadi apa maksudnya? Q itu dari apa? Quantity. TR ini apa? Penerimaan total. Ya kan? TR ini penerimaan total. TR ini adalah penerimaan total hasil yang diperoleh perusahaan atas semua produk ke pasar, yaitu hasil kali jumlah barang dijual dengan harga barang. Jadi kalau ini tips ya, salah satu tips buat semua. Kalau ingin mengingat rumus itu pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia, karena penerimaan total harusnya kan PT. Kenapa jadi TR? Di TR itu dari singkatan dari total revenue. Jadi TR ya. Total revenue sama dengan price. P itu adalah price, ya kan? Harganya kan, dari harga itu bahasa Inggrisnya apa sih? Price. Ya. Kemudian jumlah yang dijual itu apa bahasa Inggrisnya? Quantity. Jadi quantity. Jadi TR total revenue sama dengan price dikali quantity. Oke. Nah, kemudian ada penerimaan marginal atau marginal revenue. Marginal revenue itu adalah delta atau selisih dari total revenue dibagi selisih dari Q quantity. Nah, penerimaan itu kan ada penerimaan bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Nah, sekarang kalau misalnya disuruh nyari marginal revenue 1 tahun, berarti berapa? Berarti misalnya dari MR12 dikurangi atau carilah penerimaan marginal di bulan 12. Ya, gimana caranya? Yaitu jadi TR bulan 12 dikurangi TR bulan 11 dibagi
quantity bulan 12 dikurangi quantity bulan 1. Misalnya, carilah penerimaan marginal atau marginal revenue di bulan April. Jadi, rumusnya MR sama dengan total revenue bulan April dikurangi total revenue bulan Maret dibagi quantity bulan April dikurangi quantity bulan bulan April dikurangi quantity bulan Maret, kayak gitu. Jadi TR ini ada segitiga ini artinya delta ya. Oke, silakan lanjut. Baik, terima kasih Bapak. Yang poin kedua yaitu ada keseimbangan pasar jangka pendek. Analisa jangka pendek atau short run di kondisi di mana setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas dan tidak mungkin bagi produsen baru masuk ke dalam pasar. Analisa jangka panjang atau long run, kondisi di mana kemungkinan adanya perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik baru oleh para pengusaha baru yang masuk ke pasar. Kelihatan ini saya kecil. Oke. Yang poin ini akan disampaikan sama rekan saya yang selanjutnya, Bapak. Oh, boleh, silakan. Oh. Baik, terima kasih Kak Juneri. Demikian untuk materi 1. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Gatot. Kepada Kak Gatot, waktu kami persilahkan. Baik, Mbak, terima kasih. Selamat sore semua teman-teman, Pak dosen. Materi berikutnya adalah ekuilibrium perusahaan jangka pendek. Suatu perusahaan dalam kondisi ekuilibrium ketika ia mencapai keuntungan. Itu mohon maaf Pak, itu lambang apa ya Pak? Pi. 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 PHI. Matematika nih. Pi. Keuntungan. Pi. Profit. Just say profit aja nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Keuntungan atau maksimum keuntungan didefinisikan sebagai perbedaan antara total cost atau TC dan total revenue atau TR, sehingga dapat ditulis T sama dengan TR kurangi TC. Di dalam gambar di samping ditunjukkan posisi ekuilibrium perusahaan dengan menggunakan kurva TC dan TR dalam persaingan sempurna. Kurva TR adalah garis harus melalui original yang menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkatan output. 2. Produsen adalah price taker dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan TR naik proporsional dengan volume penjualannya. 3. Slope kurva TR adalah marginal revenue atau MR konstan dan sama dengan harga pasar karena semua unit output dijual pada harga yang sama. 4. MR sama dengan AR sama dengan PK perusahaan mencapai keuntungan maksimal pada penjualan output. QA di mana jarak vertikal antara kurva TR dan kurva TC paling lebar. Pada penjualan di bawah QA atau di sebelah titik A dan di atas QB di sebelah kanan titik B, perusahaan menderita kerugian. Oke, lanjut dulu ya. Coba. Boleh dibesarin di situ Pak? Oh boleh, bentar ya. Baik, terima kasih Pak. Kelihatan nggak sekarang? Mana ya? Oke, yuk. Ya. Jika MR lebih kecil, jika MC lebih kecil dari M, total kemungkinan keuntungan belum maksimal, maka perusahaan harus meningkatkan outputnya. Jika MC lebih besar MR, tingkat keuntungan menjadi menurun, perusahaan harus menghentikan produksinya. Jika MC sama dengan MR, tingkat keuntungan jangka pendek adalah maksimum. Jadi cara pertama untuk ekuilibrium perusahaan dalam jangka pendek adalah MR sama dengan MC. Dalam kenyataan suatu perusahaan dalam kenyataannya suatu perusahaan dalam kondisi ekuilibrium tidak berarti harus menerima keuntungan atau excess profit.
Apakah perusahaan harus menerima keuntungan atau menderita kerugian tergantung pada tingkat biaya total rata-rata. Jika ATC di bawah tingkat harga ekuilibrium, perusahaan akan menerima keuntungan atau excess profit sebagai luas bidang PQA di gambar nomor 7.3. Gambar 3.3. Oke. Perusahaan akan menghentikan produksinya ketika perusahaan menderita kerugian minimum. 3. Titik di mana perusahaan dalam kondisi menutup biaya variabelnya disebut closing down point. 4. Dalam gambar 7.5 closing down point, perusahaan ditandai oleh titik W. Oke. Tujuan dari sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba. Laba maksimum akan diperoleh produsen jika harga output sama dengan penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Rumusnya atau P sama dengan MR sama dengan MC. Dalam jangka pendek terdapat 4 kemungkinan dalam bentuk keuntungan atau kerugian perusahaan, yaitu 1. Untung luar biasa. 2. Untung normal. 3. Mengalami kerugian namun masih dapat membayar biaya perubahan atau berubah. 4. Mengalami kerugian dan menutup atau membubarkan perusahaan. Oke. Berikutnya slide nomor 7. Bentar ya. Pak. Nomor 4. Ekuilibrium pasar jangka pendek. Ekuilibrium pasar tercapai bila volume output ditaruhkan seluruh produsen di pasar sama dengan volume output yang dibutuhkan oleh seluruh konsumen. Arah pencapaian ekuilibrium tersebut dapat dijelaskan menggunakan bagan sebagai berikut. Ekuilibrium S tidak sama dengan D. Ekuilibrium S tidak sama dengan D. Berikutnya harga pasar, kurva permintaan perusahaan, ekuilibrium perusahaan. Analisa jangka pendek atau short run, yaitu di mana dianggap bahwa setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen baru masuk ke dalam pasar. Oke. Oh, udah kosong ini ya. Oke. Sekian presentasi saya akan kembalikan ke Mbak Siti Nurhalimah sebagai moderator kelompok 6, kelompok 3. Baik, terima kasih Kak Gatot. Demikian untuk penyampaian materi 2. Jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini, pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dapat menjamin efisiensi produksi yang tinggi. Dalam jangka pendek, perusahaan mencapai keuntungan maksimal saat biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Namun, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan normal di mana keuntungan luar biasa atau bahkan rugi, tergantung pada tingkat biaya total rata-rata. Dalam jangka panjang, keseimbangan pasar tercapai saat harga sama dengan biaya marginal jangka panjang dan biaya rata-rata jangka panjang di mana laba ekonomi nol. Meskipun dianggap struktur pasar yang ideal, pasar persaingan sempurna juga memiliki kekurangan seperti mendorong inovasi dan ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik penyampaian kata maupun penggunaan makna yang kurang tepat. Dan jika teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti bisa close, kita kumpulin dulu pertanyaannya baru dijawab. Kalau tidak bisa nanti bisa kita belajar bareng atau tanya ke Bapak dosen. Demikian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak moderator. Oke, bapaknya juga sama, kalau nggak tahu juga belajar bareng ya. Oke, susah ya ini ya materinya ya. Materinya susah kayaknya. Oke, saya buka dulu pertanyaan. Mungkin ada dari teman-teman ada yang ingin bertanya bagi kelompok 3. Mungkin ada yang bertanya sebelum saya bertanya. Stop sharing dulu. Mungkin ada yang bertanya atau pusing? Pusing ya kayaknya. Mungkin ada yang bertanya dari teman-teman yang lain. Ada Mbak Tias Hanafi. Mas atau Mbak Mas
Tias ya. Mas Hanafi. Silakan Mas. Sepertinya Mas. Maksudnya Mas. Oke, maaf Mas. Bentar. Sabar. Mas Hanafi, maaf tadi keburu ngelihat ini apa Mbak Tianya. Mas Hanafi, silakan Mas Hanafi. Silakan pertanyaannya ke kelompok 3. Oke. Mas Hanafi posisi di mana ya? Saya posisi di kamar, Pak. Oh, di kamar. Di kamar Jepang ya. Kalau tadi itu Mas Gatot tadi posisi di mana? Di kamar mandi kayaknya dia. Suaranya kayaknya menggema di kamar mandi. Di kamar ini Jepang, Pak. Yang ini di Oh, kok kayak menggema banget. Mandi, Pak. Oh, pantesan kok kayak dari depannya kamar mandi ya. Oke, Mas. Oke, Mas Hanafi silakan di Jepang. Saya ingin bertanya di slide terakhir tadi. Sekian dan terima kasih. Ini slide terakhir. Bukan, sekian. Slide ke-8, Pak. Ke-8. Ntar tak gedein dulu ya. Yang mana? Nah. Oke, di bagian kekurangan pasar pesaing sempurna. Di poin E, pasar pesaing sempurna membuat distribusi pendapatan tidak merata. Itu gimana ya maksudnya? Terus faktor apa yang membuat distribusi itu tidak mendapatkan pendapatan yang merata? Oke, pertanyaannya bagus dari Mas Hanafi. Pertanyaannya bagus ini. Kenapa? Dari kelompok 3 tolong dicatat ya, siapkan pensil atau bolpen dan kertas atau diketik terserah. Jadi pertanyaan dari Mas Hanafi, saya ulangi adalah dari poin kekurangan pasar. Ketik di obrolan ya Pak. Ini sudah sambil saya ketik. Oh boleh. Jadi tolong dicatat ya biar nggak lupa. Jadi pertanyaan dari Mas Hanafi itu poin itu pasar persaingan sempurna itu membuat distribusi pendapatan tidak merata. Kenapa pasar persaingan sempurna membuat distribusi pendapatan tidak merata? Kemudian apa tadi? Saya jadi lupa. Apa faktor yang menyebabkan pendapat membuat? Ya, apa faktor yang membuat distribusi pendapatan tidak merata? Oke. Tuh. Ya. Ada lagi tadi udah catat belum ya namanya Mas Hanafi. Tias Hanafi. Ya udah. Oke. Yang lain, pertanyaannya bagus dari Mas Hanafi. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Mas Gatot tadi posisinya di Taiwan bukan ya? Di Jepang, Mas. Oh, di Jepang juga. Mbak Siti Nur Halimah di Taiwan. Di Taiwan. Di Taiwan, oke. Kemarin ngerjainnya gimana? Via WhatsApp dong, berarti. Iya Pak, jadi bikin grup gitu, grup. Nanti pembagian siapa yang gitu. resume, siapa yang bikin PPT. Oh gitu, bagus. Latihan presentasi juga. Latihan presentasi, keren banget. Mas Gatot, itu bacanya equilibrium ya. Jangan diingat-ingat. Equilibrium, Mbak, tapi berlipat ilat ya, Mbak. Oke, begitu. Jadi bacanya equilibrium. Bagaimana? Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya bertanya. Pertanyaannya langsung saya forward di grup ya. Ada 7 pertanyaan. Silakan lihat di grup WhatsApp ya. Nomor 1, bagaimana cara meminimalisir kekurangan interaksi pada pasar persaingan sempurna. Jadi kalian ada banyak kekurangan nih. Kira-kira cara meminimalisir kekurangan pada persaingan sempurna itu seperti apa? Bagaimana cara meminimalisir meminimalisir kekurangan pada pasar persaingan sempurna? Nomor 1. Nomor 2, ini nomornya kenapa kacau gini sih? Maaf. Nomor 2, apa maksud dan berikan contoh dari perfect knowledge yang ada di persaingan sempurna. Di slide nomor mana tadi ya? Oh ini slide nomor 3 itu ada kata pengetahuan sempurna, perfect knowledge. Ini maksudnya apa dan contohnya seperti apa? Dan berikan contoh ya. Jadi apa maksud dan berikan contoh dari perfect knowledge yang ada pada persaingan sempurna. Kemudian
Berikan contoh pasar persaingan jangka pendek. Contohnya apa? Pasar persaingan jangka pendek itu. Contohnya jadi kayak ini Pak, misalnya jual ini buah pisang atau apa gitu ya. Saya nggak tahu. Berikan contoh pasar persaingan jangka pendek. Nomor 4, nomornya ini agak kacau ya. Maaf, nanti dibetulin sendiri. Nomor 4, di sini ada rumus MR sama dengan AR sama dengan P kali Q. Nih, slide nomor 5. MR sama dengan AR sama dengan P kali Q. Jelaskan apa yang maksud AR. AR ini apa? Ya, jelaskan. Kemudian slide nomor 5. Jika ATC di bawah harga equilibrium bla 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 bla. Nih ya. Nah, slide nomor 6. ATC ini apa maksudnya? ATC ini apa? ATC ini singkatan dari apa? Tolong dijelaskan. Kemudian melanjutkan pertanyaan dari Mas Hanafi, bagaimana memeratakan distribusi pendapatan pada pasar persaingan sempurna? Tadi kan katanya pasar persaingan sempurna ini nggak merata nih. Terus gimana cara memeratakannya? Gitu ya. Gitu. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya. Tadi kayaknya ada yang chat deh. Chat di chat. Tadi jawaban Pak tadi. Oh, itu Kayaknya. jawaban. Iya. Nggak ada tuh. Oh, Mau disampaikan sama Kak. Mau Udah disampaikan saya sama hapus Kak lagi, Gatot. Kak. Oh, udah Iya. dihapus lagi. Oh, udah. Kenapa? Kok malu-malu kucing? Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya mau dibacain aja gitu katanya. Oh, boleh. Kalau mau dibacain silakan. Slide nomor berapa? Tak bukain, saya bukain. Yang mau ditanya slide nomor Iya, berapa? ini tadi mau menjawab pertanyaan dari Kak Hanafi yang mau dijawab sama Kak Gatot. Boleh, silakan. Oke, Kak Gatot. Oke Mbak, terima kasih. Karena sama-sama di Tadi- Jepang nggak sih ini? Hanafi dengan Mas Gatot ini? Masih di Jepang? Iya, di Jepang Mbak. Beda kota sama Beda kota? tempat, Pak. Beda tempat. Pak. Oh, beda daerah. Oh ya udah. Oke, kalau ini bisa disamperin langsung. Oke, yuk lanjut. Oke Mbak. Tadi pertanyaan disebutkan pendapatan di pasar persaingan karena tidak seluruh merata, ya kan Pak? Disebabkan karena permintaan menentu alokasi. Jawabannya disebabkan karena pola permintaan menentukan alokasi sumber daya, sehingga distribusi pendapatan akan menentukan bagaimana sumber daya yang dialokasikan secara efisien digunakan. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka sumber daya yang dialokasikan secara efisien dapat lebih banyak juga untuk kepentingan golongan kaya. Itu Pak. Sip. Jadi persaingan sempurna tadi kan contohnya gampangnya ini di pasar tadi ya. Kalau misalnya ada pedagang ayam, kemudian jejer 3, itu pasar persaingan sempurna ya, tidak ada larangan, tidak ada, semuanya berhak untuk berkompetisi. Nah, caranya berarti kan pasti ada yang satu laris, misalnya yang satu ganteng yang jual, berarti yang ibu-ibu lebih suka ke yang tinggi. Nah, kemudian yang dua ini dia merasa kok saya jadi ini sih nggak ada yang beli gitu. Terus apa yang harus dilakukan supaya pendapatannya merata? Kira-kira apa? Operasi muka dulu supaya ganteng atau konsultan dukun? Mungkin diskon ya Pak? Kenapa? Diskon mungkin, Di diskon atau banyak ini biasanya ke pelayanan sih, biasanya ke pelayanan ya. Biasanya itu ke pelayanan yang lebih apa ya istilahnya, karena di persaingan sempurna itu profitnya itu sangat tipis, karena dia banyak persaingan kan. Jadi mereka hanya, kalau kita di harga kita nggak bisa bermain di harga karena harganya juga sama semua, harganya nggak jauh beda. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah mungkin dengan meningkatkan pelayanan kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya lebih ramah, kemudian tempatnya lebih bersih, pelayanan lebih cepat, kemudian ya sesuatu yang meningkatkan kualitas sehingga orang lebih tertarik untuk belanja di situ. Kemudian juga meningkatkan persediaannya. Jadi kalau ke sana selalu tersedia, itu juga bisa. Ya. Jadi udah membantu menjawab pertanyaan dari saya sendiri itu ya.
Oke. Mungkin lagi kekurangan pasar persaingan sempurna. Faktornya apa lagi? Faktornya tadi apa lagi? Selain alokasi itu tadi. Apa lagi? Selain alokasi apa? Alokasi apa tadi? Dia kan alokasi sumber dayanya kan. Oh, alokasi sumber daya. Kenapa emang ya? Enggak, itu yang tadi Mas Gatot sebutkan itu kan faktor utamanya kan alokasi deh. Alokasinya karena kan emang apa namanya? Ya seperti yang Bapak contohkan tadi 3. Itu kan memang lokasi faktor utama yang menyebabkan nggak meratanya. Ya, itu boleh, itu faktor. Mungkin faktor lainnya. Faktor lainnya apa lagi? Banyak loh. Kenapa sih banyak orang yang buka toko kelontong? Apa alasannya orang banyak suka toko kelontong? Pak, sebelumnya mohon maaf. Jadi pertanyaan Kak Dia Hanafi ini, apa faktor selain sumber daya yang membuat distribusi pendapatan tidak merata? Oh iya, agak beda ya. Oke, apa ya? Iya, benar pertanyaannya. Iya, begitu? betul. Kenapa kok distribusi pendapatannya nggak merata? Kenapa nggak merata? Karena apa? Iya. Kenapa distribusi pendapatan tidak merata? Kira-kira kenapa? Tolong beri kami sedikit waktu ya Pak untuk. Oke. Boleh. Sebenarnya tadi itu udah saya jawab sih kayaknya. Kan pendapatan distribusi merata karena keuntungan mereka tuh kecil-kecil. Kalau beli toko kelontong gitu apa sih? Gak mungkin kan tiba-tiba. Mungkin kalau skalanya gede. Jadi kalau persaingan sempurna itu, kalau kamu pingin menang itu harus makin banyak yang terjual juga otomatis ya. Nah, semakin banyak konsumen jelas. Nah, tapi gimananya itu kenapa distribusinya agak susah ya, karena keuntungannya memang dia tidak kecil. Itu faktor yang pertama, keuntungannya dia nggak banyak. Kemudian faktor lagi yang membuat pendapatan tidak merata itu karena selain keuntungannya kecil, pemainnya juga banyak. Itu faktornya. Selain keuntungannya kecil, kamu mau jual ciki-cikian, keuntungannya berapa sih? Kalau satu saset cuma 50 perak atau 100 kan ya gak banyak ya. Nah, kemudian pemainnya banyak. Nanti kan susah pendapatannya. Apalagi kalau satu ini tokonya bersih, orangnya bersih, cantik, kemudian ramah. Satunya judes, ya orang makin males dong ke situ gitu. Jadi itu juga faktor quality atau pelayanan mempengaruhi. Jadi banyak sekali faktor. Silakan pikirkan. Baik. Cuma betul. Bapak, saya ingin menambahkan ya untuk menjawab dari pertanyaan Kak Tias Hanafi. Jadi selain dari sumber daya, untuk faktor penyebab distribusi pendapatan tidak merata itu benar yang dikatakan Bapak dosen tadi ya, banyak faktornya. Mungkin yang pertama bisa dari kondisi ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata juga bisa menyebabkan beberapa sektor berkembang pesat. Dimut ya. Oh, udah. Kemudian ada juga mungkin ada perbedaan pendidikan dan keterampilan. Jadi tingkat pendidikan yang berbeda mungkin bisa menyebabkan variasi dalam keterampilan dan kemampuan. Jadi itu bisa mempengaruhi pendapatan individu. Kayak misal karyawan yang bagian produksi ini sama manajer kan itu udah beda keterampilan, pendidikan, sama otomatis gajinya juga beda kan salary-nya. Terus yang kedua itu ada ketersediaan lapangan kerja. Nah, jadi di wilayah tertentu ya biasanya itu ketersediaan pekerjaan yang baik juga dapat meningkatkan pendapatan. Sedangkan daerah dengan sedikit kesempatan kerja mungkin bisa kita kasih perbandingan kayak misal di Jawa atau Jakarta sama perbandingannya di Papua. Jadi bisa kelihatan kan itu ketersediaan lapangan pekerjaannya. Untuk selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah juga berpengaruh, Pak. Jadi kebijakan perpajakan dan subsidi itu juga bisa mempengaruhi distribusi pendapatan. Di mana kebijakan yang tidak adil juga bisa memperburuk ketimpangan. Jadi kayak misal hukumnya itu kayak lebih kumpul ke bawah, orang yang ekonominya menengah itu ditekan sama pajak, kayak misal program-program yang pajak-pajak baru atau BPJS, kayak kemarin KPR atau apa gitu. Tapi kayak memberi kelonggaran kepada kaum-kaum yang itu
Apa? kalangan Kaum atas papa. yang ekonominya udah. Oh, kamu Nah, di udah atas. menengah ke atas. Oke. Nah, itu Bapak. Oke. Kenapa tadi coba ini? Selanjutnya, Saya tambahkan banyak loh jenis lokasi pasar persaingan sempurna. Kita nggak usah susah-susah ya, nggak usah jawabannya nggak usah susah. Lokasi itu menentukan kenapa pendapatannya nggak merata. Kalau di pasar yang lokasinya strategis langsung masuk ketemu tampak depan. Ini ada penjual Nah, bener. ayam nih. Oh ya udah deh, daripada saya harus muter-muter, deh ini dulu. Jadi kesempatan dia terbeli makin banyak. Itu juga kebersihan, kualitas pelayanan, ketersediaan barang itu juga mungkin harganya sedikit lebih murah. Itu membuat perbedaan itu membuat distribusi pendapatannya tidak merata ya kalau penjualnya judes, udah tua judes, kemudian ayamnya kualitasnya nggak baik, mahal lagi, wah udah pasti kalah. Walaupun sebenarnya ya istilahnya barangnya hampir sama lah, orang yang dijual itu aja kan gitu ya. Tadi Mbak Junairi itu Mas Hanafi ya Siti Nur Halimah, Pak. sorry enggak, pertanyaan itu menjawab pertanyaan Mas Hanafi nggak sih? Iya benar. Oh iya, Mas Hanafi. Yang faktornya kurang kan? Apa yang menyebabkan pendapatan tidak merata? Kenapa kok nggak merata? Ya itu tadi, karena lokasi kayak pelayanan, kualitas, kemudian kebersihan, ketersediaan barang itu mempengaruhi distribusi merata atau tidak merata. Kemudian ada lagi nggak yang bertanya? Ada Mbak Juneri Anggraini mau jadi bertanya nggak? Kak Juneri kan kelompok Saya Pak. Kelompok. Oh, satu kelompok. Iya. Iya, Pak. Oh, jadi satu Yang kelompok. menyampaikan yang menyampaikan materi satu tadi, Pak. Oh gitu ya. Oh, maaf. Lupa. Maaf ya, emang udah ini sih lupa. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, pertanyaan dari saya dijawabnya minggu depan, santai kalau dari saya. Jadi pokoknya dijawab sebelum minggu depan, kemudian dijawab via chat aja ya, via chat aja di grup itu. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan dari teman-teman terkait dengan presentasi, terkait dengan materi? Terus jangan lupa yang presentasi hari ini semua anggota wajib untuk mengupload materi PPT di tugas 3 ya. Jangan lupa ya, setiap anggota. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan hari ini sampai sini aja kelasnya. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas presentasinya. Kemudian sampai jumpa minggu depan, jaga kesehatan. Oke? Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye semuanya. Bye, Pak. Terima Bye-bye. kasih. Thank you everyone. Bye. See you. Bye.